Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang keamanan informasi pada bab 9. Yang pertama ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini tentu saja banyak organisasi yang semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam maupun luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer ini dirusak oleh para pemrotes. Pengalaman ini tentu saja berguna untuk meletakkan penjagaan keamanan dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi ini dibagi menjadi 3, yaitu kerahasiaan, di mana perusahaan ini berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Selanjutnya, ketersediaan, di mana menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan ketiga, ada integritas, yaitu sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi, yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Sedangkan manajemen keberlangsungan bisnis yaitu aktivitas yang menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi suatu perusahaan, yaitu tolak ukur keamanan informasi. Dengan tingkat keamanan disarankan dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan dan tidak terotorisasi. Selanjutnya, strategi manajemen keamanan informasi. Pada manajemen risiko, strateginya yaitu mengidentifikasi ancaman, lalu mengidentifikasi risiko, lalu menentukan kebijakan keamanan informasi, dan mengimplementasikan pengendalian. Sedangkan pada kepatuhan terhadap tolak ukur yaitu tolak ukur, lalu menentukan kebijakan keamanan informasi, lalu mengimplementasikan informasi. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman adalah seorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini tentu saja bersifat internal dan eksternal, dan dapat juga bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Jenis-jenis ancaman ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama, virus atau program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa diamati oleh pengguna. Kedua, yaitu worm, yaitu tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Ketiga, ada adware, yaitu memunculkan pesan iklan yang mengganggu. Keempat, Trojan horse, yaitu tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri, jadi si pengguna ini menyebarkan sebagai suatu perangkat. Dan kelima, ada spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya, risiko. Risiko adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi, dan penolakan layanan dan modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya ada persoalan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru, yaitu pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit ini seringkali terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan pedagang yang berurusan langsung dengan pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Dan American Express ini mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai yang bekerja dengan cara ketika pemegang kartu ini ingin membeli sesuatu secara online, maka ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Dan angka inilah yang diberikan kepada pelanggan e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Selanjutnya ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh para retailnya, yaitu memasang dan memelihara firewall, memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan dan pada data yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang yang ingin tahu, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor, dan secara teratur menguji sistem keamanan. Selain itu, Visa juga mengidentifikasi 3 hal yang harus diikuti oleh peritel dalam keamanan informasi untuk semua aktivitas, yaitu menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data,
tidak meninggalkan data seperti disket, kertas, atau komputer dalam keadaan tidak aman, dan menghancurkan data jika tidak dibutuhkan. Selanjutnya, manajemen risiko, yaitu satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Selanjutnya ada tingkat dampak dan kelemahan dalam menentukan pengendalian. Dampak parah dari kelemahan tingkat tinggi yaitu melaksanakan analisis kelemahan dan harus meningkatkan pengendalian. Dampak signifikan dari kelemahan tingkat tinggi yaitu sama dengan dampak parah. Dampak minor dari kelemahan tingkat tinggi yaitu analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Dampak parah dari kelemahan tingkat menengah yaitu melaksanakan analisis kelemahan dan sebaiknya meningkatkan pengendalian. Dampak signifikan dari kelemahan tingkat menengah yaitu sama dengan dampak parah. Dan dampak minor dari kelemahan tingkat menengah yaitu analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Dampak parah dari kelemahan tingkat rendah yaitu melaksanakan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Dampak signifikannya yaitu sama seperti dampak parah. Dan dampak minornya yaitu analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Kebijakan keamanan informasi ini harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap, yaitu inisiasi proyek, penyusunan kebijakan, konsultasi dan persetujuan, kesadaran dan edukasi, dan penyebarluasan kebijakan. Penyusunan kebijakan keamanan ini pada fase pertama, yaitu penetapannya kepada dua hal, yaitu tim proyek dan komite pengawas proyek keamanan. Selanjutnya, penyusunan kebijakan berkonsultasi kepada pihak yang berminat dan terpengaruh. Konsultasi dan persetujuan juga berkonsultasi kepada manajemen. Kesadaran dan pendidikan ini memerlukan pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan kepada unit organisasi. Dan penyebarluasan kebijakan ini memerlukan kebijakan keamanan dari unit organisasi. Selanjutnya, kebijakan terpisah ini dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk minimalkan dampak risiko pada perusahaan. Sedangkan pengendalian teknis adalah pengendalian menjadi satu dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem. Selama masa siklus penyusunan sistem ini melibatkan seorang auditor internal dalam tim proyek untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain sistem. Selanjutnya, pengendalian akses, yaitu dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Pengendalian akses ini melalui proses 3 tahap, yaitu identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Selanjutnya, sistem deteksi penggangguan. Logika dasar dari sistem ini adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Dan ada firewall yang berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke perusahaan tersebut dan internet. Selanjutnya ada pengendalian kriptografis, yaitu data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi. Dengan kriptografi yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Dan pengendalian fisik yaitu peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak diotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangan ini seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat menjaga keamanan. Selanjutnya, dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasikan sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Pemerintah, baik di Amerika Serikat maupun di Inggris, telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9 November, dan semakin memperluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan komputer. Selanjutnya ada sertifikasi profesional. Pada tahun 1999, profesi IT mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contohnya yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan Institut SANS. Selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi.